Keluarga TNI Angkatan Darat tak terima dengan pengusiran Jenderal Gatot. Jangan main-main dengan TNI Angkatan Darat. Polri berlebihan dan tak adil. Bukan berarti saya anti kepolisian. Supaya para jenderal ini tahu bahwa sayalah yang pertama-tama di Republik ini minta supaya polisi itu keluar dari ABRI. Tapi setelah itu saya kecewa berat. Betul. Apalagi saya baca di koran-koran, termasuk ini koran terakhir yang saya bawa. Saya tidak perlu, kalau jenderal-jenderal mau tahu nantilah diberikan isinya. Itu hanya 18%. Selebihnya itu tidak ada prestasi kepolisian. Kenapa begitu? Padahal kita semua rakyat Indonesia, yang saya pergi kemana-mana mulai dari Papua sampai Aceh, semua bangga akan Jenderal Hugeng. Dan mereka mengatakan ada berapa polisi yang jujur. Ada yang bilang 2, ada yang bilang 3, yaitu Hugeng, polisi tidur, dan patung polisi. Selain daripada itu tidak ada. Himpunan Keluarga TNI Angkatan Darat. Kritikan Gatot Nurmantio tak ada yang salah. Gelora.co. Respon terhadap pembubaran acara Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI yang dihadiri mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio di Surabaya datang dari Himpunan Putra-Putri Keluarga TNI Angkatan Darat atau Hipakada Jatim. Ketua Hipakada Jatim, Priyo Effendi, menilai pembubaran acara KAMI yang dihadiri Gatot Nurmantio oleh beberapa elemen masyarakat di Surabaya Senin 28 September 2020 itu berlebihan. Saya hormat, bangga, kebanggaan saya adalah sebagai prajurit saya pertaruhkan karir, pangkat, jabatan saya. Negara kita memberikan kebebasan berekspresi, menyampaikan pendapat dan berserikat yang dilakukan masyarakat itu ada undang-undangnya, kata Priyo Selasa 29 September 2020. Kami, saya rasa bukan organisasi liar. Kalau ada pihak lain yang mengkhawatirkan itu merupakan gerakan makar, saya rasa itu terlalu berlebihan. Apalagi pembicara yang hadir adalah mantan Panglima TNI, katanya menegaskan. Hipakada Jatim, ia melanjutkan bukan dalam kapasitas mendukung atau menolak kami. Hipakat menyayangkan upaya-upaya yang mencoba memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Pemirsa, bagaimanakah kelanjutan beritanya? Mari kita simak informasi selengkapnya hanya di KAMI Channel. Ya, saya ini begini ya. Saya ini kan hidup udah 3 generasi, ya. Zaman Soeharto itu saya dipenjara 3 kali. Dipecat dari ITB, Institut Teknologi Bandung, karena saya menggerakkan seluruh Indonesia ini salah satu penggeraknya gerakan-gerakan petani untuk rakyat. Kepala saya dipopor oleh tentara-tentara di zaman Orde Baru. Terus saya masuk ke alam demokrasi, pasca reformasi. Teman-teman saya demonstrasi waktu saya agak dekat dengan Susilo Bambang Yudhoyono, mereka bawa kerbau ke istana, ditulis SBY. Ya, teman-teman saya bilang Susilo Bambang Yudhoyono banci apa segala. Sudah saja duduk bersama menyelesaikan secara kepala dingin. Siapapun pemerintahan yang sah wajib hukumnya didukung. Tapi jika ada pihak yang mengkritisi dan mengingatkan pemerintah dianggap gerakan makar, itu terlalu berlebihan. Kalau memang yang disampaikan Pak Gatot Nurmantio ada yang melenceng, monggo diproses secara hukum. Tetapi kan tidak ada yang salah kalau saya amati, katanya. Diberitakan sebelumnya, ratusan massa yang mengatasnamakan Surabaya adalah kita melakukan unjuk rasa di depan Gedung Juang 45, Jalan Maijen Sungkono, Surabaya, Senin 28 September 2020. Rencananya di dalam Gedung Juang 45
akan diselenggarakan acara silaturahim akbar Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Provinsi Jatim dengan tema acara mengantisipasi bangkitnya komunisme gaya baru. Menghadirkan 3 pembicara, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Prof. Din Syamsuddin, dan Prof. Rahmat Wahab. Kapolsek Sawahan AKP Wisnu Setiawan Kuncoro di lokasi mengatakan bahwa tidak ada acara kami Jatim di Gedung Juang 45. Menurutnya, pihak penyelenggara harusnya memperhatikan kelayakan bangunan. Ini kan kegiatan yang mengumpulkan massa, harusnya diperhitungkan bagaimana protokol kesehatannya. Acara ini juga tidak ada izin, katanya. Ferry Juliantono dan Rizal Ramli dulu demo anti BBM minta uang ke saya kasih 25 juta itu Ferry Juliantono untuk demo SBY waktu saya jadi dekat sama SBY. Nah ini zaman ini saya pikir aneh ketika ada zaman sekarang orang berkumpul itu dilarang. Nah makanya saya nggak bisa mendefinisikan yang sekarang ini alamnya demokrasi tapi kok rejimnya itu agak ini anti demokrasi. Ini yang saya pikirkan sekarang. Kita lagi investigasi ada apa karena ini bukan hanya kejadian di Surabaya, kejadiannya juga di Bandung kemarin provinsi ya, kemudian di di Jogja ya, di Jogja, kemudian di Solo, kemudian ini di di Kerawang. Setiap ada yang ada datang kami, ada Pak Gatotnya itu langsung itu upayanya mau dibubarkan gitu. Nah kebetulan pula di Surabaya ini ada tema membahas G30 SPKI ya, itu jadi nggak tahu sensitif mungkin. Tapi ya itulah, ya kita masih investigasi. Baik. Din Syamsuddin sebut polisi tak adil bubarkan acara kami di Surabaya. Acara deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau kami di Surabaya, Jawa Timur dibubarkan pihak kepolisian pada Senin 28 September 2020. Menanggapi pembubaran deklarasi tersebut, inisiator kami, Din Syamsuddin menilai yang dilakukan aparat belum profesional dan berkeadilan. Mantan Ketua PP Muhammadiyah ini bahkan menganggap ketidakadilan justru yang dirasakan pihaknya. Dari peristiwa tersebut juga diketahui bahwa aparat penegak hukum atau Polri belum bertindak secara profesional dan berkeadilan, kata Din dalam keterangan tertulisnya yang diterima suara.com Selasa 29 September 2020. Dia memahami jika polisi membubarkan agenda tersebut dengan alasan protokol kesehatan, akan tetapi ia justru tidak terima lantaran pihak polisi tidak membubarkan rombongan penentang acara kami. Pada peristiwa Surabaya, Polri justru masuk ke dalam ruangan membubarkan acara kami yang menerapkan protokol kesehatan. Sementara kelompok yang menolak kami dibiarkan berkerumun dan beragitasi di luar dan melanggar protokol kesehatan, ucapnya. Bahkan ia juga sempat membandingkan sikap kepolisian terhadap kami dengan pertunjukan dangdut di Tegal. Sikap Polri tidak tampil seperti diberitakan media massa terhadap kerumunan-kerumunan antara lain pertunjukan dangdut di Tegal, kegiatan pilkada di beberapa tempat, dan kerumunan aksi yang menolak kami itu sendiri, ujarnya. Ini secara konsep dulu, secara konsep itu ya, itu di Indonesia ini orang-orang itu yang memperhatikan kesehatan versus tidak kesehatan itu sudah jelas menuduh rejim Jokowi ini ya yang tidak peduli pada kesehatan. Sehingga pilkada itu diadakan walaupun seluruh organisasi besar di Indonesia, NU, Muhammadiyah dan lain-lain itu tidak menginginkan adanya pilkada ya. Itu termasuk di Surabaya kenapa ada pilkada. Misalnya seperti itu. Yang kedua, ya, maklumat daripada Kapolri ya, tentang COVID ini kan sudah dicabut dulu. Nah, yang ketiga kita kembali kepada prinsip demokrasi. Ya, demokrasi itu tidak harus selalu harus rejim perizinan. Ya, yang kedua kita lihat kenapa aksi-aksi yang minta dibubarkan tadi itu, ya, itu menjadi pembiaran. Harusnya kan itu dilarang dong. Kenapa mereka berkumpul tadi sempit-sempit juga rame yang aksi minta dibubarkan itu? Dan mereka juga tidak ada izin di tempat pembubaran tadi karena izin yang mereka dapatkan itu adalah izin di Gedung Juang. Kami berdamba Polri dapat berfungsi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, harap Din. Sebelumnya Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur Komisaris Besar Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan,
kepolisian membubarkan kegiatan kami karena tidak mengantongi izin keramaian. Kegiatan yang dibubarkan berlangsung di Gedung Juang 45, Gedung Museum Nahdlatul Ulama atau NU, dan Gedung Jabal Nur. Truno Yudo mengatakan pembubaran kegiatan kami mengacu kepada aturan pemerintah nomor 60 tahun 2017 pada pasal 5 dan pasal 6 bahwa kegiatan harus ada izin yang dikeluarkan pihak berwenang. Bahkan ia juga sempat membandingkan sikap kepolisian terhadap kami dengan pertunjukan dangdut di Tegal. Sikap Polri tidak tampil seperti diberitakan media massa terhadap kerumunan-kerumunan antara lain pertunjukan dangdut di Tegal, kegiatan pilkada di beberapa tempat, dan kerumunan aksi yang menolak kami itu sendiri, ujarnya. Dia mengatakan kegiatannya bersifat nasional harus disampaikan ke kepolisian 21 hari sebelumnya. Pemberitahuan itu baru diberikan Sabtu 26 September 2020 atau baru 2 hari yang lalu. Acara itu, kata dia, juga mengalami perubahan tempat yakni di Gedung Juang 45, kemudian bergeser di Gedung Museum NU dan terakhir di Gedung Jabal Nur. Artinya, secara administrasi tidak terpenuhi mendasari peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2017, kata dia. Peristiwa pembubaran itu juga beredar dalam video berdurasi 50 detik yang beredar di grup-grup WhatsApp dan media sosial. Dalam video ini nampak seorang anggota kepolisian daerah Jawa Timur yang diketahui Wadir Intel Polda Jatim AKBP Iwan Surya Andanta berkemeja putih membubarkan acara kami saat Purnawirawan Gatot Nurmantio sedang berpidato. Iwan naik ke podium tepat saat Gatot sedang akan berpidato. Ia segera memberi pengumuman kepada massa kami kalau di luar gedung sedang ada demo. Gatot nampak kooperatif. Dia segera menghentikan pidatonya dan mohon undur diri sambil menutup pidatonya. Acara Gatot Nurmantio di stop. Presidium kami Jateng minta Polri adil. Acara Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau kami di Surabaya yang dihadiri Gatot Nurmantio di stop polisi dengan alasan protokol kesehatan COVID-19. Ketua Presidium kami Jawa Tengah atau Jateng, Mudrik Sangidu mengingatkan kepolisian agar berlaku adil. Kalau acara kami di stop karena protokol kesehatan, acara lain yang menimbulkan keramaian juga harus dilarang. Polri, termasuk yang demo itu, kata Mudrik saat dihubungi Detikcom Selasa 29 September 2020. Sebab Mudrik melihat kelompok Surabaya adalah kita yang melakukan penolakan terhadap acara kami itu juga menimbulkan keramaian. Mudrik pun menilai jika beralasan protokol kesehatan, seharusnya acara apapun yang menimbulkan keramaian juga harus dibubarkan. Terkait gerakan kami, Mudrik menyebut kepolisian dan masyarakat tidak perlu khawatir. Dia menegaskan kami bukan kelompok yang berniat untuk makar. Kami ini kan gerakan moral. Melihat kapal yang sudah oleng ini, kita ingin menyelamatkan lewat gerakan moral. Kami tidak melakukan makar, ujarnya. Namun dia tidak khawatir kejadian penyetopan juga terjadi di Jawa Tengah, khususnya di Solo, yang merupakan tempat dideklarasinya kami Jateng Daerah Istimewa Yogyakarta. Dirinya mengaku terus berkoordinasi dengan kepolisian. Kami selalu berkomunikasi dengan Pak Kapolres kalau membuat acara. Intinya tidak masalah selama menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, parkir jangan terlalu dekat, katanya. Untuk diketahui, acara kami yang dibubarkan itu sedianya digelar di Gedung Juang 45 Surabaya. Akhirnya Gatot Nurmantio diminta berpidato di Geraha Jabal Nur, Jambangan, Surabaya. Acara tersebut mendapat penolakan dari beberapa kelompok yang berunjuk rasa. Polisi akhirnya memediasi dan meminta acara dihentikan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko mengaku membubarkan acara kami karena terkait pandemi COVID-19. Hal ini untuk menyelamatkan masyarakat untuk menghindari kerumunan massa. Kelompok aliansi yang tadi berkumpul itu kita lakukan proses penghentian kegiatannya. Tergabung di dalam kelompok gugus tugas. Karena kita tahu betul situasi saat ini kan Jatim masuk bagian perhatian secara nasional untuk pandemi COVID-19. Dalam penggeloraan kegiatannya, Jatim sedang menggelorakan kegiatan sosialisasi, edukasi preventif sampai dengan operasi justisi dengan penindakan dan penegakan hukum terkait kerumunan, papar Truno di Mapolda Jatim Jalan Ahmad Yani Surabaya, Senin 28 September.
Truno mengungkapkan acara ini sebenarnya tak mendapatkan izin. Pihak kami baru meminta izin ke polisi 2 hari sebelum acara. Padahal untuk acara dengan cakupan nasional perizinan harus minimal 21 hari. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan. Tadi itu adalah di pondokan Jabal Nur. Di Jabal Nur itu orang berkumpul tadi adalah untuk sarapan pagi dan diskusi transisi kita mau ke Gedung Juang, teman-teman itu. Baik. Jadi sebenarnya ridiculous, agak aneh. Ini gini aja, ini demokrasi sudah mati ya. Sebagaimana sinyalemen daripada ahli-ahli politik Indonesia di luar negeri ya, bahwa ini memang rejim sudah anti demokrasi. Baik. Itu pernyataan saya. Ya, Bang Syahganda, tapi mungkin singkat, ini saya ingin mengkonfirmasi tadi poin pertama disampaikan oleh Pak Kabid Humas. Kemudian saat acara ini diadakan, silaturahmi ini, apakah sudah mematuhi protokol kesehatan yang harusnya diterapkan? Yang silaturahmi sudah pasti, karena kita itu ya, itu ada 20 dokter yang tadi itu mengatur tata letak orang-orang. Jadi dalam konteks demokrasi itu, kesadaran masyarakat itu harus diutamakan bahwa dia itu orang pintar juga. Bagaimana mantan Panglima TNI, mantan Pangdam di Jawa Timur, itu mantan Pangdam di Jawa Timur, profesor-profesor. Dan yang terakhir itu, yang mengadakan itu, yang dimaki-maki oleh seolah-olah bukan orang Jawa Timur, itu adalah cucunya pendiri NU. Baik, Bang Syahganda, kami dapat poinnya. Cucunya. Bagaimana cucunya pendiri NU dianggap bukan orang Jawa Timur, bukan nggak ngerti Jawa Timur, itu kan gila. Baik, Bang.